Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat podcast Kemangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Sahabat podcast Kemangi, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan sehingga mudah-mudahan puasa kita hari ini mulai pagi tadi sampai dengan sore hari ini tetap diberikan semangat dan nilai ibadah kita bertambah. Nah, sahabat podcast Kemangi sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sudah bersama kami hadir narasumber kita, yakni Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Jali, MPDI. Beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sahabat podcast Kemangi, dalam kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema podcast kita kali ini adalah dengan berpuasa kinerja semakin meningkat. Nah, bagaimana dengan berpuasa kinerja semakin meningkat? Padahal secara logika ketika kita kurang makan, minum, tidak ada nutrisi dan gizi yang masuk dalam tubuh kita, seharusnya secara logika tubuh kita fungsinya menjadi menurun. Tetapi kenapa bisa di bulan puasa kinerja semakin meningkat? Sebelum kita masuk ke podcast ini, para sahabat podcast Kemangi sekalian, kita salam dulu, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Haji Jali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Haji? Alhamdulillah di hari bulan puasa ini ternyata suasananya berbeda Pak Haji ya. dibandingkan dengan di hari-hari sebelumnya. Ya. Artinya ini harus menjadi motivasi kita untuk selalu menjadi orang yang terbaik. Betul Pak Haji. Dengan kesibukan Bapak jenengan Pak Haji ya, kalau dirasakan sebelum puasa dengan puasa ini gimana Pak Haji? Semakin lebih lelah atau sama saja atau tidak Pak Haji? Sesungguhnya begini, kalau membandingkan antara bulan puasa dan antara bulan puasa ini dan sebelumnya, lelah dan tidak itu kan tergantung pada kesiapan kita sebelumnya. Kalau umpamanya sebelum bulan puasa, walaupun kita belum bulan puasa, kalau kita malamnya payah, tidurnya kurang, apalagi terus tambah makannya kurang, pasti tambah payah sekali. Tapi di bulan puasa ini, karena sepertinya kita itu tadi pagi dengan sahur teratur, sepertinya biasa-biasa saja, bahkan kita seperti tambah lebih semangat. Sepertinya begitu. Yang kita rasakan, mungkin rasa ini tidak sama antar personal. Tergantung pada keadaan sebelumnya, bagaimana dia menyikapi, bagaimana dia menjalani hari-hari sebelumnya. Saya yakin begitu. Nah, bagi teman-teman ASN, karyawan, karyawati, Pak Haji ya, pegawai, bagaimana kemudian menyikapi bulan suci Ramadan ini, etos kerja atau kinerja ini semakin meningkat. Barangkali ada tips-tips yang bisa disampaikan. Monggo Pak Haji. Benar, terima kasih. Sahabat podcast Kemangi yang saya banggakan, bicara tentang puasa, hubungannya dengan kinerja ini sepertinya ini berbanding lurus menurut saya ya. Berbanding lurus dengan janji-janji yang didambakan atau janji-janji harapan-harapan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, mungkin sudah tidak usang lagi bagi kita, bahwasannya sejak memasuki bulan Rajab, kita itu sesungguhnya sudah berharap akan bertemu dengan Ramadan. Bahkan begini,
pengharapan kita ingin bertemu Ramadan itu bukan hanya di bulan Rajab ya, tapi di tahun menjelang selesainya bulan Ramadan. Kan sering sekali kita mendengarkan para mubaligh itu seandainya bulan Ramadan telah usai, ya maka seandainya kita tahu tentang bulan Ramadan seandainya kita tahu tentang apa yang terkandung di bulan Ramadan, tentunya kita berharap bulan Ramadan itu akan menjadi bulan selama hidup kita, kan gitu artinya. Bahkan artinya seandainya bulan Ramadan itu usai dan kita kalau memang sudah menikmati Ramadan, sepertinya kita juga ada merasa kehilangan. Nah, maka tentunya ini yang bersama dengan harapan kita di saat sudah memasuki bulan Rajab yang lalu. Kan kita sering di sholat-sholat Jumat, sering kita di suatu majelis, kita sering selalu berdoa, wahai Tuhanku, berkahilah kehidupanku di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Itu artinya apa? Artinya bulan Ramadan itu menjadi sebuah harapan. Atau bulan Ramadan itu menjadi bulan yang dirindukan, kan gitu istilahnya. Dirindukannya mungkin kalau kita berpikir tentang kewajiban yang kita lakukan secara logika, secara keadaan jasmani kita, sepertinya apa iya dirindukan. Tapi kan bukan itu kan. Tapi yang dirindukan dari bulan Ramadan itu kan satu karena fadilah yang dikandungnya. Terus yang kedua mungkin juga kaitannya dengan pembentukan karakter kita. Yang ketiga, pembiasaan kita dalam rangka membangun kebajikan-kebajikan. Tentunya kita berpikir seperti itu. Karena kalau kita berpikir seperti itu, maka wajarlah dari bulan Rajab itu kita merindukan akan Ramadan. Dan diharapkan dengan cara merindukan Ramadan, kita doakan, kita berdoa kepada Tuhan agar diberkahi di bulan Rajab, agar diberkahi di bulan Sya'ban, dan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tentunya hati kita, kan gitu. Tentunya hati kita terbangun dengan doa-doa, tentunya juga bukan hanya doa saja, tentunya dengan ikhtiar yang dilakukan. Idealnya ya di bulan Rajab kita sudah mulai memperbanyak minta ampunan kepada Tuhan. Ya, kan kita begitu dianjurkan begitu kan. Begitu juga di bulan Sya'ban kita diminta untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Apakah berzikir dengan istighfar di bulan Rajab, ataukah berzikir dengan pensucian nama Allah, dilanjutkan dengan salawat kepada Rasulullah. Nah, tentunya dengan itu idealnya kalau kita memang continue melaksanakan sejak bulan Rajab, tentunya kita akan bahagia di saat memasuki bulan suci Ramadan. Maka seandainya kalau kita mengikuti prosedur yang dijalankan Rasulullah, idealnya kita itu harus bahagia, idealnya kita harus bahagia. Dan mudah-mudahan kebahagiaan kita yang kita rasakan di saat menjelang bulan puasa kemarin itu, mudah-mudahan itu yang dimaksud dalam sabda Rasul, barang siapa yang berbahagia akan datangnya bulan Ramadan, niscaya dia akan diampuni dosanya di masa lampau, kan gitu artinya. Artinya kalau memang kita termasuk bagian dari itu, tentunya tidak akan mensia-siakan Ramadan yang sedang kita lalui, kan gitu. Soalnya Ramadan itu kan Ramadan itu kan khas kan. Ramadan itu termasuk bulan yang memiliki kelebihan yang sangat lebih istilahnya. Bukan kelebihan biasa karena sesungguhnya dalam konsep Islam itu kan bulan ini dihitung banyaknya, jumlahnya itu kan 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinyatakan sebagai bulan yang diagungkan. Walaupun Ramadan tidak masuk di dalamnya, kan gitu istilah. Walaupun Ramadan tidak masuk di dalamnya. Ada seingat saya kalau tidak keliru yang di bulan yang diagungkan tuh bulan Rajab ya. Terus ada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kan gitu kan. Jadi bulan yang diagungkan. Sering kita kalau dulu di pesantren itu sering kita dimotivasi sekali sama para ustadz itu untuk menghormati bulan-bulan yang diagungkan itu. Kenapa?
Karena di bulan-bulan yang diagungkan itu, segala bentuk amal yang kita lakukan katanya dilipat gandakan. Kan memang demikian, dilipat gandakan. Bahkan dilipat gandakan itu, kalau tidak seingat saya itu dilipat gandakan 70 kali ya. Lipat. Kan sesungguhnya dalam Islam kan begini kan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebajikan, maka dia akan mendapatkan kebajikan 10 kali lipatnya. Itu kebajikan yang biasa kan. Tapi kalau kebajikan di bulan-bulan Muharram tentunya lebih banyak lagi kan gitu istilahnya. Kalau tidak keliru itu 70.000 apa 700 gitu istilahnya. Seingat saya antara itu. Tapi di bulan yang Muharram, di bulan yang diagungkan itu, maka dilipat gandakan menjadi 700. Tapi beda halnya pada bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu dinyatakan sampai 1000 kali lipatnya. Artinya apa? Artinya makna kebajikan yang kita laksanakan di bulan-bulan Ramadan itu semuanya memiliki kelipat kalian 1000 kali. Artinya kalau sebelumnya kita berbuat kebajikan sama orang, umpamanya menyenangkan orang di bulan biasa, di bulan-bulan hari biasa, artinya di saat bulan puasa kita menyenangkan orang itu sudah 1000 kali. Ya. Kalau kita tidak memanfaatkan kan rugi kan begitu artinya. Betapa ruginya orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk membangun kebajikan. Sangat-sangat rugi, sangat-sangat rugi. Maka untuk itu saya kira maka ini berbanding lurus kalau umpamanya Ramadan itu dijadikan semua momentum untuk meningkatkan amal-amal kebajikan kita. Tentunya kalau kita memang sudah kalau kita umpamanya sudah termotivasi dengan itu, tentunya kita akan semakin giat bekerja, semakin giat beribadah, tentunya semakin giat menyongsong meraih pahala-pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu saya kira wajar itu istilahnya. Maka dalam rangka menyesuaikan itu semua, karena sesungguhnya orang bekerja itu sendirian terkadang ya. Di saat orang bekerja sendirian terkadang terasa jenuh, tapi di saat bekerja bersama-sama terkadang kelihatannya santai, nyaman, tapi semuanya tuntas dan lebih bermakna. Maka di dalam bulan-bulan Ramadan itu sering sekali kita melakukan kalau di kantor ini membiasakan diri untuk bertadarus ya. Jadi bertadarus bersama-sama. Mungkin kita di saat berbuat tadarus hanya berdua, beda halnya dengan kita bertadarus berbanyak orang berjamaah ya. Begitu juga di saat kita kerja ya dalam rangka memanfaatkan kan. Jadi memanfaatkan kebajikan bernilai 1000 kali lipatnya kan gitu istilahnya. Mungkin kita ada apa-apa, salah satu cara metode kan ada apa-apa. Seumpama kemarin kita bekerja hanya dikerjakan sendirian, kenapa kalau di bulan Ramadan tidak kita lakukan bekerja bersama-sama? Dengan cara sasaran yang kita targetkan, kita lakukan jalannya bersama-sama. Mungkin satu di bidang administrasinya, satu di bidang lobbynya, satu di bidang anggarannya, satu di bidang penata laksanaan kegiatannya kan gitu sih. Seandainya itu berjalan kan artinya kan sama-sama berlipat ganda kan. Idealnya menurut saya mungkin lipat gandanya kita dapat pahala dari yang melaksanakan bidang yang berbeda, tapi kita pahala karena kita berkaitan di antara mereka. Betapa besarnya pahalanya. Nggak rugi kan kalau tidak dibuat seperti itu. Maka saya berharap karena ini di lingkungan kantor Kementerian Agama, ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa memanfaatkan momen Ramadan ini sebaik-baiknya gitu istilahnya. Satu itu. Terus yang kedua, dari sisi pekerjaan karena semangat pekerjaan tugas-tugas kita selesai. Bahkan di saat melaksanakan tugas dapat pahalanya, menyelesaikan juga dapat pahala. Kan banyak-banyak. Jangan sampai alasan ketika malam tadarus sampai malam, larut malam, paginya jangan sampai begitu ya. Saya kira kan begini kan, pekerjaan itu kan harus memiliki prioritas masing-masing. Jadi
per hari itu tentunya prioritas tidak sama. Ada orang yang prioritaskan pada target, ada orang yang prioritaskan pada pekerjaan. Saya kira kalau di dalam bulan puasa itu yang dipentingkan itu adalah prioritas pekerjaan, prioritas pada amal. Hasil itu urusan Tuhan sudah. Gitu. Yang penting sekarang itu adalah berbuatnya gitu. Kan yang dihitung sama Tuhan kan man amila kan. Jadi man amila itu yang dilakukannya istilahnya. Masalah hasilnya yang penting kan selama tidak bertujuan jelek kan gitu. Artinya itu tetap dihitung sebagai kebajikan. Maka dalam bulan puasa monggo dimanfaatkan, maksud saya begitu. Penting ini penting. Nah, sering kita juga itu dari tadarus. Biasanya di siang-siang harinya kita biasanya kalau sholat duhur di kantor itu kita leyeh-leyehan, cuman pangapunten, jagongan, ya sambil menunggu waktu istirahat. Ya mungkin di bulan puasa ini kita jadwalkan untuk mengadakan sejenis kultum. Walaupun kita berduduk santai, tapi sambil mendengarkan ceramah atau mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh penceramahnya, itu kan juga berpahala kan. Sambil duduk, sambil meraih pahala kan. Wih, enak banget bulan puasa. Sambil diniatkan iktikaf kalau apalagi terus sambil iktikaf kalau di masjid. Kan enak kan. Berarti banyak sekali lah ya. Dan itu tidak tanggung-tanggung, tidak bernilai 1 atau 2, tapi bernilai 1000 kalinya. Tentunya pahalanya berbeda. Tergantung pada ketulusan, tergantung pada keikhlasannya dalam rangka melaksanakan. Tentunya yang ikhlas dapat nilai 1000 bersih, yang tidak ikhlas umpamanya ya 1000-nya agak kotor-kotor dikit ya. Tapi kan tetap 1000 kan. Ketimbang dibandingkan di bulan yang selain bulan Ramadan kan enak. Nah itu kan hal-hal yang penting kan. Jadi yang perlu dijadikan dijadikan motivasi kita untuk meningkatkan kinerja kita gitu istilahnya. Saya kira itu dilakukan. Oke. Kemudian ini Pak Ji. Biasanya yaitu tadi menjelang siang setelah ba'da zuhur itu mulai Pak Ji ya. Mulai kondisi tubuh ini menurun Pak Ji. Ya. Ini perlu motivasi dan tips biar bisa diduplikasi oleh sahabat podcast Kewangi supaya nanti sampai dengan menjelang berbuka nanti bisa tetap fit gitu ya. Ya, fit, sehat, semangat Pak Ji ya. Kan mumpung di bulan Ramadan Pak Ji. Kapan lagi? Iya, betul. Gimana, Betul. Ada tipnya menurut saya begitu. Begini, kesehatan jasmani kita ini sesungguhnya bisa ditopang dengan kesehatan rohani kita, ya. Jadi makanya di dalam melaksanakan tugas kita harus berpikir secara positif. Karena sesungguhnya berpikir negatif itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Dan di saat kita berpikir positif, itu juga akan membawa kepayahan kita. Negatif aja. Ya, berpikir negatif itu akan mempengaruhi pada kondisi tubuh kita semakin menurun gitu. Maka penting orang berpikir positif itu. Satu itu. Tapi kalau di bulan puasa kalau berpikir negatif nggak rugi kan memang. Iya, memang kita harus tetap berpikir positif. Tapi apapun bentuknya, yang namanya manusia itu kan bermacam-macam. Kalau kemarin Bapak Kepala itu menjelaskan di saat pengajian dengan dengan kepala KUA bahwasanya orang itu makhluk dengan Tuhannya itu pasti tidak akan terlepas dari 2 wilayah istilahnya. Wilayah rahmah atau wilayah fadl gitu. Kemarin itu dijelaskan begitu. Artinya apa? Kalau wilayah rahmah orang itu akan terus akan berbuat kebajikan, tapi kalau wilayah fadl itu orang itu mungkin akan mendapatkan kebajikan atau tidak, tergantung pada fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dihubungkan dengan keadaan manusia untuk agar fit di waktu masa sorenya, di saat menjelang buka atau setelah duhur tengah hari berlalu, maka penting kan itu istrinya. Maka penting menurut saya itu orang itu mempositifkan cara pandangnya, mempositifkan cara berpikirnya, agar kita itu berpikir dengan harapan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dengan itu kita akan sehat, tapi itu pun tidak cukup dengan itu. Tapi juga perlu dipertimbangkan dalam rangka kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang
membutuhkan tenaga. Mungkin ya yang kedua di samping cara pandang yang mindset yang dibenarkan atau mindset yang dianjurkan dengan cara berpikir positif, terus yang kedua menghemat-hemat tenaga yang berlebihan. Ya. Tidak disia-siakan. Tidak disia-siakan. Gitu istilahnya. Itu penting itu menurut saya. Kalau memang terkadang ada orang begini, terkadang ada orang itu dengan berolahraga dia akan semakin sehat, fit. Ya semakin fit. Tapi ada orang yang tidak itu. Ada orang yang tidak itu. Kalau dia berolahraga di waktu sore di bulan puasa dia akan lemes. Tapi ada orang yang sehat. Itu tergantung pada kondisi tubuhnya. Maka orang itu diminta untuk cerdas mengawasi, memeriksa atau mengintrospeksi dirinya masing-masing. Merespon dirinya. Kalau dirinya sedang tidak nyaman, jangan banyak menggunakan tenaga, disia-siakan. Tapi kalau di saat sehat, ya monggo diukur lah. Saya yakin manusia itu akan lebih tahu terhadap dirinya ketimbang orang lain. Betul. Itu penting itu dianggapkan. Antum a'lamu bi umurikum. Walaupun kadang-kadang antum a'lamu bi umuro dunyakum. Monggo lah itu masing-masing lah. Saya kira itu bisa diambil pemahaman yang bisa dikembangkan masing-masing. Saya kira gitu. Saya kadang-kadang begini. Saya terkadang pangapunten. Saya ini terkadang bangun pagi-pagi itu terkadang bisa tidur kurang, lemes. Walaupun saya pagi-pagi makan, tapi karena tidurnya kurang kan gitu. Makanya kalau orang berpuasa tentunya tidurnya jangan sampai kurang. Ya. Malamnya monggo taraweh, saya kira yang standar saja lah. Taraweh 20 rakaat. Sedang-sedang saya kira 20 rakaat yang 23 itu saya kira mungkin 1 jam selesai lah pelan-pelan. Enak itu, ya. Nggak usah ngebut-ngebut, nggak usah. Kadang-kadang ngebut nggak jelas istilahnya kalau ngebut-ngebut itu tidak fokus, terkadang kita capek. Tidak tumak nina. Kadang begitu ya. Oke lah masing-masing. Menurut saya demikian. Terus nanti tidur yang cukup. Saya kira kalau sudah tidur 4 jam, bangun jam 3, terus sahur. Setelah sahur mungkin dilanjutkan sikat gigi, masuk sholat masuk subuh, sudah imsak, sholat subuh. Mungkin kalau dipandang perlu untuk mengaji, monggo ngaji, tidak apa-apa. Wiritan dilanjutkan, monggo silakan. Itu tergantung pada ritme masing-masing. Tapi yang jelas, ritme kebajikan yang telah dilalui sebelumnya jangan sampai ditinggalkan. Karena mumpung di bulan puasa. Bulan Ramadan. Apalagi di Ramadan ini kan time untuk bekerja juga oleh pemerintah diberikan seperti reward istilahnya seperti diselaraskan masuknya dan pulangnya begitu Mas ya. Betul. Seharusnya tidak menjadi alasan bagi pegawai puasa terus bermalas-malasan. Iya, tidak boleh. Eman menurut saya. Tapi kenyataannya memang ada kan gitu, kenyataannya ada. Tapi ya monggo itu kan menurut saya janganlah demikian, rugi Mas. Jadi memanfaatkan momen yang terbatas hanya 1 bulan. Itu nanti takut kita termasuk tipologi orang yang menyesal di kemudian hari di saat Ramadan tidak usai kan itu istilahnya. Doa mulai Rajab sudah ditunggu-tunggu Rajab, Sa'ban, di saat ada disia-siakan lah rugi kan. Betul, Mas. Nah, itulah tergantung anunya masing-masing ya sebenarnya. Tapi ya saya berharap ya mari kita bersama-sama memanfaatkan Ramadan ini semaksimal mungkin. Karena belum tentu di tahun yang akan datang kita akan berjumpa dengan Ramadan. Betul, Pak. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, tadi kita sudah diberikan banyak sekali motivasi dan tips bagaimana di bulan suci Ramadan ini kinerja kita bisa lebih meningkat. Ya, jadi dengan berbagai macam hal dan mendasar tadi yang disampaikan oleh narasumber kita berharap itu bisa diduplikasi oleh karyawan, pegawai, terutama lagi bagi ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Monggo, mari saudara-saudaraku sekalian, kita lebih semangat lagi mengisi bulan suci Ramadan ini. Selain ibadah juga pekerjaan kita juga harus lebih baik dan tuntas. Baik, sahabat podcast Kemangi, barangkali Pak Haji Jali bisa memberikan closing statement. Betul. Saya pernah membaca suatu saat
Sayyidatuna Aisyah itu pernah menjelaskan begini, manakala engkau melihat pekerjaan orang begitu baik, mentakjubkan, mengagumkan pekerjaan orang itu, maka hendaknya engkau katakan i'malu fasayarallahu amalakum, kan gitu istilahnya. Jadi kan ada ayat Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya bahwasanya apapun pekerjaan yang kita lakukan, ya, mumpung ini Ramadan ini, apapun pekerjaan yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah. Itu artinya dilihat, ya, Allah itu tahu. Rasulullah juga tahu. Bahkan orang mukmin juga tahu. Bahkan ada di sebuah tafsir pernah mungkin saya baca itu, katanya pekerjaan yang kita lakukan itu sesungguhnya pekerjaan baik yang kita lakukan itu diketahui oleh para kerabat-kerabat kita yang telah meninggal. Seandainya dia melihat kita itu berbuat kebajikan, dia bersenyum, dia bahagia. Jadi orang-orang yang telah mendahului kita itu bahagia di saat kita itu berbuat kebajikan. Tapi kalau umpamanya kita berbuat hal yang tidak bajik atau yang tidak bagus, maka dia akan berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhan, ilhamkanlah dia agar dia bisa berbuat kebajikan. Artinya apa? Kebajikan perlu dilakukan, kan itu artinya. Lah, melihat dari ini, teman-teman, teman-teman, kita manfaatkan bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul membawa kita pada kefitrahan. Amin. Kan memang kita tentunya dengan cara bagaimana? Salah satu caranya memanfaatkan dengan kebajikan tanpa meninggalkan kewajiban lanjutan setelah Ramadan. Ada kewajiban setelah Ramadan, ada kan? Jadi diwajibkan kita itu setelah Ramadan itu untuk menunaikan zakat kita. Karena sesungguhnya apapun kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, kalau kita tidak tuntaskan dengan zakat yang kita tunaikan, maka itu akan sia-sia. Maka jangan sampai meninggalkan. Jadi artinya puasa Ramadan dan zakat ini, zakat fitrah ini ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Di saat kita selesai Ramadan harus kita tutup dengan zakat fitrah. Karena saya ingat mungkin dulu itu bahwasanya shaumus shaimi, mungkin itu puasa Ramadan, ya. Shaumus shaimi mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya zakatal fitri gitu. Atau ada hatta tu'adda zakatul fitri, ya. Moga masing-masing, ya. Jadi artinya itulah. Maka nanti kita tuntaskan kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita maksimalkan, tapi jangan lupa harus kita tuntaskan dengan membayar zakat di hari akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, saya kira. Dan mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Jali, narasumber kita pada kesempatan sore hari ini, sahabat podcast Kemangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terkait dengan tema kita pada sore hari ini sangat luar biasa, dan kita berharap sekali lagi mudah-mudahan puasa kita di bulan suci Ramadan tahun ini lebih baik, pekerjaan kita juga meningkat, dan apapun yang kita lakukan semuanya mudah-mudahan senantiasa bernilai ibadah. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa tetap stay tune di podcast Kemangi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, setiap hari di bulan suci Ramadan. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.